Jadi saya di usia 7 tahunan pernah ditinggal papa mama ke Taiwan waktu itu. Saya waktu itu berdoa, Tuhan berikanlah usia yang lebih panjang untuk papa mama dan sebagai gantinya kurangilah usia saya. Dari sana saya memang berpikir pokok saya ini hidupnya untuk papa mama. Nah, kalau bicara tentang sosok ayah, mungkin udah sering diceritakan ya Pak ya, sosok ayah. Ya. Tapi kalau sosok ibu, saya jarang nih dengernya dari cerita dari Pak Hermanto. Tapi ada orang yang berkata bahwa doa ibu itu sepanjang jalan Pak. Doa ibu itu seperti mujizat. Kalau menurut Bapak gimana tuh? Saya setuju ya, karena saya ini mempunyai mama yang luar biasa sekali. Mama saya ini selalu memikirkan suami dan juga anak-anaknya ya. Jadi mama ini kalau ada hal-hal yang makanan yang enak, hal-hal yang baik, itu selalu diutamakan kepada suami dan anak-anaknya. Kalau mama sendiri nggak pernah memikirkan diri sendiri. Gitu. Jadi mama cinta kepada anak itu luar biasa. Tidak pernah mama itu memerintah anak-anak, memarahi anak-anak, memukul, itu nggak pernah itu mama saya itu. Berarti mulia sekali. Jadi saya sangat bersyukur punya mama yang luar biasa, dan mama selalu mensupport papa dengan all out ya, dengan luar biasa. Kecintaannya juga sangat dalam ya. Begitu ditinggal papa di November 20 sampai sekarang selalu sering temenung, kenapa kok papa itu jahat, kok mama ditinggal. Mama sekarang usia 90. Wow. Ya. Jadi masih sering teringat sama papa saya ya. Makan pun ya kadang masih mau manggil papa juga. Jadi ya kecintaannya luar biasa ya menurut saya. Dan sangat suportif ya terhadap Bapak juga ya. Iya, dan mama saya itu pekerja keras. Jadi papa saya, mama saya itu pekerja keras. Bangun pagi jam 4, jam 5, itu mama saya itu sudah bekerja terus sampai jam 10 malam. Di waktu di Malang tahun 70-an itu nggak ada toko tutup itu. Minggu pun buka itu. Tapi setengah hari ya. Jadi liburnya seminggu cuma setengah hari itu aja. Tapi saya sangat menikmatin dan belajar banyak dari papa mama saya ya. Jadi seminggu sekali itu kami biasanya diajak itu sama papa mama nanti makan bersama. Biasanya makan soto Lamongan. Wah itu udah mewah itu. Terus makan itu ayam goreng Prambanan ya, waktu itu di Malang ya. Terkenal itu Pak dulu. Iya. Jadi itu hiburan kami itu. Kalau nonton itu bawa kertas koran itu di saat itu, karena ini banyak dimakan sama itu tinggi, namanya tinggi. Binatang gitu ya Jadi Pak. mentol semua iya. Kan itu pakai rotan ya, kalau zaman itu ya. Biskopnya juga mati hidup. Pak, yang saya bingung Pak, Bapak kan kerja Senin sampai Minggu, tetapi dengan keluarga bisa dekat gimana sih Pak? Kalau sudah pulang, itu waktu benar-benar harus untuk family. Jadi jangan dicampur aduk gitu. Jadi justru waktu yang singkat itu tadi, ya mungkin hanya 2 jam atau 3 jam itu manfaat sebaik mungkin. Dan itu saya juga belajar dari papa mama saya ya. Papa saya itu kalau saya belum pulang dari apotek jam 9 malam itu ya, itu
nggak makan itu. Jadi nunggu sampai semuanya kumpul, baru terus makannya bersama. Jadi menurut saya itu sebuah penantian bagi papa, terus kita makan bersama-sama, terus chit-chat bersama, itu luar biasa sekali. Yang membuat saya lebih semangat kan dalam bekerja juga ya. Jadi tunggu sampai jam 9 malam. Didukung, iya, ditunggu. Jadi selalu papa itu suka kalau kebersamaan ya. Selalu makan itu nggak pernah makan sendiri-sendiri. Itu padahal suatu hal kecil ya. Jadi waktu di Avian pun kami kalau siang itu makannya bersama itu, satu meja itu. Wow. Walaupun udah pada banyak sibuk masing-masing ya. Oh ya, jadi kalau waktu makan kita selalu bersama-sama. Dan mama yang masih masakan di siang hari ya, masih bontot. Mama sendiri yang masak. Iya. Jadi family time itu sangat penting. Terus cerita-cerita. Jadi waktunya benar-benar dimanfaatin ya. Bukan hanya kerja ya Pak? Iya. Kalau satu pelajaran Pak yang didapat dari Mama, yang Bapak ingat, apa tuh Pak? Mama saya ini sangat gemi ya. Gemi itu irit ya. Jadi mama saya itu pertama kali waktu dibelikan papa kulkas, itu kan mama saya itu begitu kreatifnya ya. Itu bisa membuat es dibungkusin plastik, es durian itu, terus dibuat di kulkas kan. Besoknya dimasukin termos, terus disuruh 2-3 orang berjualan. Nah itu kan laris itu ya. Itu laris itu pada saat itu. Tapi kulkasnya nggak sampai seminggu sudah jebol itu. Karena ini kan bukan heavy duty ya. Betul. Jadi udah jebol. Jadi mama saya, baik papa itu ngajarkan kami itu benar-benar hidup itu dengan sangat hemat. Kalau makan ya, itu tidak boleh ada nasi yang tersisa satu butir pun itu. Jadi, you yang ngambil apa, you harus habisin itu. You nggak boleh ngambil-ngambil sembarangan. Kan di zaman waktu kami masih kecil pun kan, saya kalau ke tetangga ya main-main di kampung, itu kan saya sudah banyak melihat lah ya, banyak keluarga itu kalau makan itu dikasih satu piring ya udah, meskipun dia mau nambah juga nggak boleh, karena kan itu untuk saudara-saudara yang lain. Tapi kalau di rumah saya ngomong sama mama, loh mah, aku masih mau nambah kok masih boleh. Oh iya, mama kalau makan nggak boleh, kamu nggak boleh sampai kelaparan gitu. Yuk makan aja sebanyak mungkin. Tapi kami mengerti Pak, kalau lauk ya, itu maksudnya ikannya, kalau itu cuma ada 6 potong ya saya cuma makan 1 ya nggak berani tambah sudah. Karena tambah yang lain kan nggak bisa. Tapi kalau nasi itu unlimited ya. Kalau nasi unlimited. Dan mama saya itu begitu gemi ya. Jadi kalau makan misalnya nih ya, ada masak ayam gitu ya, itu nggak habis gitu. Ini bukan zaman dulu ya, zaman sekarang ini. Okay. Kalau makan nggak habis gitu ya. Besok saya ke rumah mama lagi, loh, mah ini kok jadi kare ini ikan ayamnya kemarin. Oh iya, oh tak kare, oh enak itu, cobaan deh. jadi mama ini selalu makanan itu kalau nggak habis itu kreatif, dibuat yang lain sampai habis. Jadi kalau kepiting itu kan direbus, kalau itu nggak habis, besok sudah jadi kepiting masak apa itu dimasak sama saus Inggris atau apa itu. Begitu itu nggak habis lagi, hari ketiga itu sudah jadi fuyunggai itu. Wow. Dimasak sama telur. Kreatif ya mama ya. Sampai itu ya, kepala ikan, kepala udang, itu sama mama dibuat terasi sendiri. Jadi kalau buat rujak itu terasinya nggak beli dari luar. Alasannya mama, wah itu nanti terasi itu nggak jelas. Kalau ini kan buat sendiri. Ini bahannya juga tahu nih dari kepala udang, kepala ikan kan lebih higienis gitu kan. Tapi tujuannya mestinya ngirit itu mau ngirit itu, nggak ada yang terbuang. Nah dari situ
pelajaran yang bisa saya ambil seperti di perusahaan-perusahaan, itu saya selalu concern terhadap reject. Jangan sampai reject itu tidak terkontrol. Terus bagaimana kita bisa memanfaatkan reject itu sampai akhirnya kita nggak punya barang-barang yang jadi waste kan. Jadi sebetulnya itu saya terapkan itu. Akhirnya saya terapkan di bisnis juga. Jadi sebetulnya udah belajar Lean Six Sigma ini dari Mama ini ya. Iya. Jadi nggak ada. Jadi seperti di Avian ini semua cat-cat ini hasil cuciannya itu kami tampung setiap warna berbeda, kami pakai lagi waktu next batch supaya tidak mempengaruhi warna, dan endapan-endapan yang ada itu tadi kami akan kelola, kami keringkan, terus habis itu akan dibuat batako, dan batako dibangun untuk pembangunan kami sendiri. Wow. Jadi kan saya tetap ada limbah untuk proses, tapi nggak banyak sekali yang mereka kerjakan kan. Jadi dalam bisnis cost saving itu penting sekali Pak ya? Ya, dan bagaimana kita bisa memikirkan lingkungan kita ini juga supaya lebih green ya. Karena banyak pembisnis di luar sana kan terkadang berpikir, ya udah yang penting jualan aja. Iya. Tapi sesungguhnya kalau mereka nggak bisa mengontrol bagaimana operasional mereka, berbahaya juga ya. Iya, jadi Avian juga sudah mulai ke arah ESG ya. Jadi environment, social, governance. Jadi bagaimana environment yang kami lakukan itu, kami saat ini sudah memakai solar cell dari matahari untuk menjalankan seluruh mesin-mesin kegiatan kami. Jadi pabrik-pabrik baru sudah pakai solar cell untuk mesin semua. Iya, untuk bukan mesin. Bukan untuk lampu-lampu dan AC aja. Untuk mesin semuanya. Dan energi untuk air pun juga kami pakai seefisien mungkin. Terus sampah-sampah yang yang organik itu kami kelola itu menjadi gas untuk masak juga, masak kantin ya, untuk masak kopi, masak teh, untuk satpam segala itu, dan sampahnya itu nanti residunya itu bisa jadi pupuk ya. Kalau dari sisi sosial kan Avian sudah banyak ini mendukung juga banyak pengecatan di sekolah-sekolah ya, terus dari sisi beasiswa, terus dari sisi untuk nelayan itu kami lakukan semuanya. Kalau dari sisi governance keterbukaan ya, kami saat ini pun lagi proses untuk menuju perusahaan TBK kan. Jadi semoga semua berjalan lancar dan di akhir tahun Avian sudah bisa menjadi public company. Amin, saya doain Pak. Jadi kami juga ingin berbagi. Ini perusahaan kan sehat ya, perusahaan yang sehat, tapi memang Papa ingin perusahaan ini kalau sudah sehat, sudah besar, ya harus bisa menjadi public company supaya start agar Avian bisa menjadi global paint company. Kita bisa berekspansi ke banyak negara kan. Jangan-jangan bisa ngalahin yang dari Jepang itu ya Pak ya? Ya. Jadi memang obsesi kami juga ingin terus bertumbuh berkembang. Kalau saat ini kan sudah menjadi yang terbesar di Indonesia ya. Tapi kami kan ingin setelah IPO ini kami juga bisa terus bertumbuh berkembang baik secara organik maupun anorganik. Dan buat Anda yang pengen beli saham, salah satu kuncinya harus lihat leadernya siapa. Dan itu yang akan menentukan kinerja perusahaannya seperti apa. Kalau leadernya berintegritas, bolehlah diinvest. Ya. Dan invest itu sebaiknya memang untuk jangka panjang. Betul. Jadi bukan trading atau harus ngeliatin harga saham terus tapi naik turun diikutin. Karena you tidak fokus dengan apa yang you kerjakan kan. Kan itu sebagai investasi. Kalau sudah memilih perusahaan yang seperti yang Coach Yudi ngomong, harus dari sisi owner atau manajemennya yang menjalankan GCG atau yang sudah benar-benar bisa dipercaya. Nah, berarti perusahaan tadi growth-nya juga bagus, kedepannya projection juga baik. Nah, itu you invest kan, you nggak takut dia turun ya, you merasa wah ini dapat diskon nih, lebih beli lagi nih. You tinggal simpan aja kan. Nah, itu kalau pertumbuhannya memang bagus setelah 5 tahun, 10 tahun itu kan multiple-nya kan luar biasa. Jadi baiknya kalau membeli saham itu projection-nya 5 sampai 10 tahun ya Pak ya, minimal ya. Selama perusahaan itu
masih mempunyai proyeksi atau growth-nya masih bagus, ngapain you mesti jual? Growth bagus itu kalau dalam hitungan persentase berapa, Pak? Kalau perusahaannya sudah besar, itu kalau growth-nya bisa antara 12% per tahun, itu sudah baik. Double digit lah, Pak ya? Oh, harus double digit. Karena kalau 12 tahun itu berarti setiap 6 tahun itu double kan? Setiap 6 tahun. Tapi kalau perusahaannya middle atau masih market share-nya masih antara 5% atau masih belum besar, nah itu growth-nya harusnya di antara 30 sampai 50% ya. Jadi setahun ya. Jadi dalam setiap 2 tahun you double. Setiap 2 tahun. Nah, itu kalau 10 tahun kan 32 kali lipat itu. Nah, itu jadi rahasianya. memang beda. Kalau perusahaan sudah besar sekali, you minta dia ke arah 30-40 kan nggak bisa ya. Karena market share-nya juga, karena Pak, pertumbuhan dari negara kita sendiri kan cuma antara 5-6%. Gimana you bisa melampauinya terlalu besar kan susah. Tapi kalau market share-nya masih kecil masih bisa. Masih mungkin jadi sekali. Tergantung. Ya. Tapi tergantung resiko yang Anda mau ambil juga tentunya. Ya. Tapi kalau perusahaan yang tadi yang sudah besar dengan pertumbuhan 12 tahun, itu berarti dari sisi investasi kan sudah tidak terlalu besar, sehingga you bisa menikmati dividen. Ya kan? Plusnya kan di sana. Plusnya dapat dividen. Tapi kalau perusahaan tadi masih belum besar, tapi kalau growth-nya 30-50%, itu berarti keuntungan yang didapat itu kan untuk ekspansi kan. Betul. Berarti dividennya you kan tidak dapat, tapi you akan mendapatkan capital gain kan, ya kan? Karena nilai perusahaannya kan terus akan naik kan, dengan revenue yang naik, laba yang naik, otomatis market cap-nya kan juga naik. Nah di sini ada perbedaan. Jadi kalau you mau bijak ya you pilih juga, ada yang besar, ada yang mungkin perusahaan yang growth. Yang penting you mengenal. Iya kan, you mengenal dari sisi ownernya, you mengenal dari sisi bisnisnya dan tidak disruptif. Jadi kalau semuanya you sudah menganalisa bagus, ya udah, you fokus aja di you punya bisnis. Ini kan hanya sebagian untuk investasi kan, uang yang you dapetin ini untuk investasi sebagai passive income. Nah ini banyak teman-teman yang nanya sama saya, Pak, gimana cara investasi sebetulnya? Dan hari ini diterangin sama Pak Hermanto. Ya. Terima kasih loh dibantuin. Ya, jadi karena saya sejak kecil 14 tahun saya sudah beli saham, tapi saham dari perusahaan tertutup, perusahaan keluarga kan. Saya sudah beli saham. Jadi uang yang saya dapetin akhirnya terkumpul, terus ayah saya, you mau nggak beli sahamnya ini? Oh mau Pak, beli saham. Saya catat. Jadi saya benar-benar saya ngikutin kan, wah perusahaan ini bisa bertumbuh, harga saham, nanti berapa tahun kemudian saya beli lagi, wah sudah naiknya berapa kali lipat, wah sudah naik lagi beberapa kali lipat. Jadi harga saham naik, saya tetap beli loh. Saya tetap beli kan, karena memang perusahaannya bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, harga saham nggak naik dong. Tapi ini hitungan-hitungan Papa ya. Jadi Papa cara ngitungnya kan memang ada. Dan saya sendiri di perhitungan saya juga kasih parameter. Oh kalau laba sekian ya udah lah, ini jenis usaha ini. Kalau PER-nya sekian, berarti nilai perusahaan sekian. Kalau perusahaan jenis ini PER sekian, nilai sekian. Nah dari situ kan standar saya sendiri, saya hitung-hitung sendiri kan. Jadi kan nggak masalah gitu. 14 tahun udah beli saham dan uniknya Bapak harus beli saham kepada orang tua sendiri ya. Oh iya. Nggak dikasih gitu aja ya, Pak. Pak. Enggak. Jadi kalau waktu itu masih saya kurang sama Papa, oh ya berarti kamu utangnya emas ya sekian kilo ya. Oke nanti kamu bayar. Ini Papa catat kamu hutang. Dicatat utang. Oh catat utang. Tanda Ditagih? tangan saya. Ditagih nggak Pak? Oh tagih. Oh, Nggak pernah ditagih? lupa Papa saya, iya. Wah. Dan kalau nggak bisa bayar gimana? Oh enggak. Ya Papa kan memberi saya usaha. Jadi itu menurut saya Papa mendidik dengan sangat luar biasa. Luar Itu biasa. sesungguhnya ya samalah sama diberi sama Papa ya. Iya, Samalah sama diberi. Tapi Papa cara memberinya itu dengan sistem Papa sendiri. Nggak dipermudah seperti... Enggak hanya dikasih gitu, enggak. Iya, kalau sekarang kan banyak sekali anak-anak muda di luar sana kan dikasih macam-macam, Oh, iya. bahkan barang mewah ya Pak ya. Enggak. Jadi saya beli rumah, saya beli apapun ya pakai uang saya sendiri.
Tapi yang saya salut banget sama Pak Hermanto, 14 tahun udah bisa menciptakan 1M pertama Bapak. Itu angkat topi Pak. Saya nggak bawa topi aja. Tapi kalau bicara tentang papa mama, memang orang tua Bapak luar biasa sekali ya. Tapi ada satu kata pepatah yang bilang di balik pria sukses pasti ada wanita juga yang sukses mendukungnya. Bapak setuju nggak mengenai hal ini? Sangat setuju ya. Saya ini begitu married dengan istri saya nih, Sandrawati Jusuf ya. Ini istri saya sudah harus bekerja mulai siang, pagi sampai jam 9 malam itu. Jadi istri saya ini setelah married dengan saya langsung full time bekerja, punya anak juga tetap harus bekerja. Jadi seluruh keluarga saya ini memang sangat disiplin ya. Jadi kalau punya anak itu cuma dikasih cuti atau waktu untuk beristirahat itu cuma 1 bulan. 1 bulan besok itu sudah harus kerja itu. Nggak bisa sebulan 2 hari gitu, nggak bisa. Dan benchmarknya ini sangat berat. Papa ini ngomong you tahu nggak? You punya mama itu punya anak semuanya pakai bidan. Hari ini ngelahirkan, besok sudah jaga toko. Serius Pak? Iya. Mama saya ini besok nggak pernah istirahat, besok sudah jaga toko. Jadi itu benchmark papa ya. Jadi 1 bulan itu sudah jauh lebih cukup lah. Jadi jauh lebih cukup ya. Jadi dan mama saya ini, saya sering guyon sama mama. Kalau mama ini ya bidan itu bisa ngelahirin mama sambil mama buka toko, itu toko mama nggak tutup 1 hari pun itu. Karena papa saya waktu itu kan mesti harus keliling ke petani-petani untuk beli polowijo. Sedangkan mama saya kan mesti buka toko yang polowijo itu kan. Jadi kalau mama istirahat, tokonya kan tutup jadinya. Jadi buka toko sambil ada baby dong Pak? Iya. Wow. Iya. Nggak ada pembantu waktu itu. Nggak ada pembantu. Itu nggak gampang loh Pak. Itu nggak gampang itu. Iya. Saya aja ngurus anak 1 aja. Loh, mama saya sampai punya anak 5 loh itu. Wow. Sesungguhnya 8, yang 3 ini meninggal. Ada yang meninggal di kandungan, ada yang meninggal pada saat kecil. Ya karena benar-benar pekerja keras ya. Sesungguhnya anaknya 8. Wow. Wah, saya nggak ada pembantu Pak. Itu, nggak ada pembantu. Nggak bisa bayangin jagain anak 5. Nggak ada pembantu. Nggak ada pembantu. Masih harus kerja. Masih buka toko. Iya. Dan kerja. Dan sampai jam 10 malam itu tokonya ini. Wow. Setiap hari lagi Senin sampai Minggu ya Pak ya? Iya, pada saat-saat itu begitu. Tapi selang waktu anak-anak sudah besar semua, itu mulai Minggu sudah tutup. Jadi cuman sampai Sabtu aja. Luar biasa, luar biasa. Bukan luar biasa Pak, luar biasa. Kalau bicara tentang istri, Bu Sandra gimana tuh Pak? Makanya istri saya itu kan married, sudah bekerja, dan istri saya itu juga sangat perhatian sama pertumbuhan anak. Jadi saya bersyukur lah, saya sendiri kan all out, saya bekerjanya juga sampai malam-malam. Istri saya juga sambil bekerja, dia masih harus ngurusin rumah tangga juga kan. Bagaimana ngurusin anak, ngurusin kalau pas ya anak sakit. Ya, tapi kalau malam ya kami berdua. Kalau malam ya, tapi kalau pas sakit segala kan sambil bekerja kan mesti ngurusin anak semua. Jadi istri saya begitu sangat perhatian sama pertumbuhan anak ya, dari sisi pendidikan anak. Jadi kami berdua ya bahu-membahu membesarkan anak-anak ya, dengan cinta, dengan kasih pengertian kepada mereka. Jadi kami bersyukur anak-anak akhirnya tetap bisa tumbuh dengan sehat dan juga mempunyai sifat-sifat yang
rendah hati dan juga pekerja keras semua itu. Karena Bapak memberi contoh ya. Ya. Jadi itu yang mungkin berbeda dengan orang-orang yang mungkin di luar sana yang hanya memberikan kemewahan atau memberikan uang saja. Jadi waktu anak saya itu sekolah di Perth itu kan hanya 3,5 jam ya dari Bali ya. Iya. Saya waktu sekolahkan di sana juga karena tahun 98 itu terjadi krisis di Indonesia. Anak saya kirim ke sana sangat mendadak itu ya. Masuk year 9 sama year 11 waktu itu. Dan kami setiap bulan ke Australia. Setiap bulan ngelihat pertumbuhan anak, dan itu terus sampai anak saya lulus. Jadi nggak pernah kami berdua ini nggak pernah ninggal anak sampai berbulan-bulan, itu nggak pernah. Jadi kalau mereka libur ya mereka yang pulang ke Indonesia. Makanya saya cuma ngasih alternatif ke anak-anak saya itu, yuk kalau mau sekolah, mau kuliah, terserah yuk mau ngambil bidang apa, tapi pilihan yuk hanya 2. Yuk kuliah di Perth atau di Surabaya. Jadi saya tidak mengizinkan mereka untuk mau ke Sydney, ke Melbourne atau ke Amerika. Saya ngomong no, papa mama nggak ada waktu. Kalau harus bagi keliling-keliling gitu nggak ada. Tapi kalau Perth kan oke lah, papa berangkat dari Jumat, Senin pagi papa pulang lagi ke Indonesia, sudah kerja lagi kan. Jadi tapi kami ngeluangin waktu untuk anak. Dan istri saya itu setiap hari non-stop selalu telepon. Setiap hari, nggak pernah nggak. Jadi sampai umur berapa Pak anak Pak? Loh, sampai lulus. Jadi selama anak saya itu di Perth, itu satu-satu diteleponin itu sama kami itu. Tapi istri saya yang paling disiplin itu. Setiap hari ya? Setiap hari ditelepon. Dan setiap bulan datang. Jadi prinsip saya memang gini ya, kalau kami menyekolahkan anak, itu tidak cukup you cuman kirim uang, kirim kebutuhan mereka, kasih kendaraan, kasih segalanya, tapi you don't care about their life ya. Itu nggak bisa. Kita tetap harus berkomunikasi, kita harus tahu. Kalau hari Sabtu Minggu mereka keluar dengan teman-teman, saya ajak semua, you punya teman, ayo kita makan bersama. Dan di sana saya lihat juga pergaulan mereka bagaimana. Jadi kami benar-benar melihat kehidupan anak meskipun kami tinggal, tapi kami tahu gitu. Jadi padahal waktu itu telepon masih mahal loh itu. Mahal Pak. Masih mahal teleponnya, masih interlokal. Jadi ya nggak lama-lama tapi kami tiap hari telepon. Jadi temannya teman pun, temannya anak Bapak pun Bapak kenal? Tahu. Wah sampai begitunya ya, memang butuh extra effort juga ya Pak ya untuk mendidik anak ya? Ya, kami harus mengetahui lah. Bicara Tanoto Foundation, apa sih Pak yang dilakukan oleh Tanoto Foundation dan kenapa penting buat Bapak untuk berbagi atau bersedekah? Karena saya kan memang dibesarkan di Indonesia ya. Saya punya passion juga di bidang bisnis, jadi pengusaha. Jadi Tanoto Foundation ini saya dirikan, saya juga ingin melahirkan 1 juta entrepreneur atau wirausaha di Indonesia. Bagaimana caranya? Nah, caranya waktu itu saya membuat kuliner. Saya buat tahu tek, saya kasih SOP, saya kasih gerobak, saya kasih training untuk orang-orang yang memang tidak mempunyai penghasilan tetap. Tapi memang tantangannya ternyata berat. Tidak mudah ya. Karena orang yang kami pilih ini kan memang yang lagi tidak punya penghasilan tetap kan. Nah itu memang tidak gampang karena mereka tidak berusaha untuk bisa sukses ya. Kalau sudah punya uang kadang-kadang mereka nggak mau ditutup, gerobaknya nggak jualan. Terus juga gangguan-gangguan mungkin dari family untuk uang untuk uang apa sehingga akhirnya modalnya pun juga tergulung. Jadi saya lihat, waduh ini berat juga. Terus saya mempunyai inisiatif, saya mendirikan sekolah SMK. Sekarang lagi dalam proses pembangunan. Nah di dalam sekolah SMK ini saya akan
merekrut, menerima siswa-siswa yang anak-anak yatim piatu dari seluruh Indonesia. Di sekolah itu kami dirikan ada laboratorium, ada aula, ada tempat-tempat beribadah. Jadi seluruh agama juga saya siapkan. Seluruh agama. Jadi benar-benar saya ingin asrama juga ya, asrama laki, asrama perempuan. Jadi nanti pendidikan di SMK ini 50% akademis, 50%-nya saya akan minta para pengusaha untuk sharing-sharing pengalaman, bagaimana cara-cara agar para siswa-siswi ini nanti setelah lulus 3 tahun kemudian bisa menjadi wirausaha mandiri. Nah, dari situ saya juga aktif kan di sosial media untuk berbagi bagaimana supaya semakin banyak calon-calon yang menjadi entrepreneur ya, atau paling enggak banyak orang yang mulai bisa berpikir positif, bisa berpikir kreatif. Kan tidak harus seluruh orang itu bisa menjadi entrepreneur kan. Kalau mau menjadi employee atau menjadi profesional, ya jadilah yang the best, jadilah yang terbaik. Yes. Jadilah yang paling excellent. Itu aja. Karena kita panggilannya mau jadi apa kan masing-masing orang punya keinginan, punya passion kan nggak sama. Nah, dari situ semoga Tanoko Foundation ini tadi juga bisa memberi kontribusi positif lah dalam melahirkan para entrepreneur di Indonesia. Apa sih Pak yang buat Bapak benar-benar berfokus dalam pengembangan pendidikan entrepreneur sampai bikin channel YouTube sendiri? Ya, saya yakin ya kalau Indonesia ini semakin banyak entrepreneur, itu ekonomi itu akan semakin kuat. Dan dari situ memang saya berupaya, termasuk baru-baru ini saya akan mengadakan Idea Cloud Ecosystem Entrepreneur. Ya, saya bersama dengan putri saya Belinda Tanoko, bersama dengan digital marketing expert Denny Santoso, juga dengan coach dari GLC, coach Robi ya. Nah, itu kami berempat membuat Idea Cloud yang tahun lalu juga sudah saya dirikan dengan membuat conference. Tahun ini lebih lengkap karena timnya kan juga lebih lengkap. Jadi kami membuat satu ekosistem bagaimana Idea Cloud yang di awal Idea Cloud Conference ini mendatangkan sekitar 30 tokoh-tokoh pengusaha yang sukses ya, tokoh-tokoh yang bisa memberikan inspirasi, insight sharing kepada para milenial, generasi Z. Nah, dari situ kalau mereka nanti sudah punya konsep ide bisnis yang ingin dijalankan, tapi nggak ngerti nih berbisnis ini bagaimana. Nah, di situ ada Idea Cloud Incubator. Nah, di dalam Idea Cloud Incubator ini diajarkan bagaimana cara-cara berbisnis yang benar dan sehat selama 3 bulan. Nah, setelah Idea Cloud Incubator ini mereka masih ingin bahwa usahanya itu bisa terus di mentoring yang hal-hal tidak mengerti, termasuk bagaimana menjual dengan cara online yang benar. Nah, itu ada Idea Cloud Performance. Di situ mentor-mentor akan mengajarkan apa yang menjadi kekurangan mereka yang ingin mereka improve. Nah, setelah Idea Cloud Performance itu perusahaan menjadi jauh lebih sehat dan lebih besar, tapi masih mempunyai keinginan untuk bisa menjadi perusahaan publik atau menjadi perusahaan global, ingin mencari strategic partner, itu ada lagi Idea Cloud Venture. Nah, di sini kami akan memberikan pendanaan dan pendampingan. Tapi kalau bisnisnya itu tidak sesuai dengan Idea Cloud Venture, kami akan kenalkan dengan venture-venture capital yang lain yang bisa mensupport, yang bisa menjadi partner mereka. Nah, di sini kan sebuah ekosistem yang sangat baik juga untuk melahirkan para entrepreneur ya. Dan semua itu
melalui pendidikan kan, melalui belajar kan. Betul. Bagaimana seseorang itu mau belajar, punya keinginan untuk belajar, karena itu penting sekali ya. Karena you setelah lulus sekolah, you masuk di dunia bisnis, itu you harus belajar tuh. Setiap hari you harus belajar. Kalau ada masalah atau tantangan, you harus selesaikan, karena itu adalah agar you bisa naik ke level selanjutnya. Jadi bukan give up kan. Jadi harus belajar ya, itu memang sangat penting di bidang apapun lah. Karena saya sendiri ya, kalau ke Singapura itu kalau naik taksi itu, wah saya ngomong gila tuh taksi-taksi di Singapura itu, yang setir sudah usianya tua-tua ya. Kalau ngerem seenaknya, belok seenaknya, saya tanya, Sufu, you sudah nyetir ini berapa lama? Wah, saya sudah 20 tahun. Saya dalam hati ngomong, gila ini, 20 tahun nyetirnya kayak gini, berarti dia nggak belajar. Benar nggak? Ini hal menyetir aja dia nggak belajar. Kalau dia belajar, bagaimana cara ngerem yang enak, cara belok yang enak, penumpang nyaman, itu dalam nggak usah sampai puluhan tahun lah, 1-2 tahun aja kan sudah bisa kalau belajar loh. Ya. Hal apapun lah kita harus belajar. Kalau you nggak belajar, ya pasti you akhirnya melakukan sehari-hari nggak berpikir, ya sudah monoton itu aja, nggak ada improvement berarti kan. Jadi bisa bukan berarti bagus ya Pak ya? Iya, tetap harus ada pembelajaran sehingga you menjadi yang terbaik di you punya bidang kan. Nah guys, kalau Anda sahabat miliarder pada pengen belajar, iseng-iseng cek YouTube-nya Pak Hermanto. Kebetulan saya juga salah satu yang ngikutin, subscribe, dan juga suka belajar di Hermanto Tanoko. Iya, nah, buat saya, Pak Hermanto salah satu mentor saya. Saya juga diberi kesempatan untuk ngobrol kayak gini, nih waktunya mahal banget. Dan mungkin Pak Hermanto salah satu crazy rich yang benar-benar crazy di sisi ini, sampai bikin YouTube sendiri. So, langsung ikut belajar juga buat sahabat-sahabat miliarder supaya dapat lebih banyak hasil yang bagus juga buat kalian punya bisnis. Kira-kira gitu ya Pak ya. Mantap. Nah, saya masih lanjut lagi. Sedikit gak apa-apa ya Pak ya. Ya. Saya selalu percaya Pak, dalam segala sesuatu itu ada kejadian spiritual. Ada nggak sih Bapak mengalami keajaiban spiritual dalam diri Bapak? Saya itu dibesarkan oleh keluarga yang beragama Konghucu ya. Jadi memang papa mama saya ini selalu mengajarkan bahwa kalau kita berbuat baik itu pasti kita juga akan mendapat kebaikan. Jadi sangat percaya dengan hukum tabur tuai ya. Jadi bagaimana kita bisa menanam benih-benih kebaikan yang akhirnya juga impact-nya akan kita dapatkan gitu. Kalau kita memberi itu kan kita merasa bahagia kan. Jadi saya sangat setuju sekali. Dan kalau dari sisi agama, semua agama itu pasti mengajarkan hal-hal yang pasti baik dan positif lah ya. Jadi bagi saya yang paling penting bagaimana sih kita di dalam kehidupan ini bisa mempraktekkan banyak hal-hal kebaikan. Jadi menurut saya apa yang kita lakukan dengan baik ya sudah jalan aja. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan harus yang benar agama ini, benar agama itu, atau agama yang ini yang the best. Enggak, menurut saya semua itu the best lah. Semua ya, itu baik. Tergantung dari diri kita sendiri kan. Kita jalankannya bagaimana gitu. Betul. Kalau satu kejadian yang spiritual, yang ajaib itu pernah nggak Pak terjadi dalam bisnis Bapak? Saya ini kalau keberuntungan itu kan ya, itu saya tidak terlalu percaya gitu. Jadi saya itu selalu berpikir keberuntungan itu ada, tapi secara persentage itu kecil. Jadi kalau kita memang ingin meraih atau ingin mencapai segala sesuatu, ya harus bagaimana upaya kita ini sungguh-sungguh tidak.
kita mengerjakannya dengan hati, tidak. Tapi tetap kita harus bersyukur, tetap kita harus berdoa ya, agar apa yang kita lakukan ini bisa mendapat support atau mendapat banyak dukungan kan ya. Jadi saya tidak terlalu percaya dengan hoki. Nah, jadi waktu membangun rumah, waktu apapun ya sudahlah. Saya bangun kantor semua ini ya sudah. Saya bangun yang penting kan, wah pencahayaannya bagus, udara bagus ya sudah cukup. karena saya sendiri pribadi ngelihat growth bisnis Bapak itu seperti sesuatu yang ajaib, Pak. Dari tempat sekecil ini, sekarang udah hanya menjadi museum dan bisnisnya bukan growth-nya bukannya 10%, 20% atau single digit atau double digit, tapi bisa ratusan persen bahkan ribuan persen, Pak. Ya. Nah, kalau itu bukan sebuah keajaiban, tipsnya gimana? Itu tadi ya, you pasti mempunyai satu tujuan, dan tujuan itu harus yang benar-benar mulia dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kalau you tujuannya sudah benar, terus you juga benar-benar mempunyai pemikiran atau menjalankannya dengan all out agar itu tadi bisa you capai, itu sebagai dasar itu ya. Jadi itu kan kalau itu sebagai visi atau tujuan yang ingin you raih dengan sepenuh hati itu kan penting. Baru apa sih misi-misi apa yang mau you jalankan. Dan value itu juga penting menurut saya ya, karena budaya atau value itu yang merupakan fondasi dari berkembangnya perusahaan tadi semakin solid, semakin tidak gampang tergoyahkan. Dan strategi apa yang you mesti jalankan supaya growth tadi itu bisa tetap you dapatkan gitu, di masa apapun ya. Jadi di masa pandemi ini pun kami tetap melakukan strategi ekspansi. Itu salah satu contohnya. Jadi kami tidak pesimis, kami tetap optimis. Dan karena kami optimis, punya semangat yang tinggi, akhirnya kami bisa lebih melihat peluang-peluang yang ada. Kalau you menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan pandemi, menyalahkan lingkungan, menyalahkan perusahaan, semua you salahkan, akhirnya you kan menjadi pembenaran diri, terus you tidak melakukan apa-apa kan. Betul. Nah ini yang sesungguhnya harus dirubah. Bagaimana you mulai dari diri sendiri, supaya you berubah, you bisa melihat begitu banyak peluang-peluang yang sesungguhnya pada zaman dulu nggak ada. Sekarang ini orang yang biasa-biasa, yang mempunyai ide-ide sangat cemerlang, dia bisa sukses tanpa modal ya, dengan dunia internet yang saat ini ya. Sudah banyak kan orang-orang yang akhirnya sukses-sukses di usia masih generasi Z. Saya ketemu usia 20, omsetnya sudah ratusan miliar. Bahkan ada yang kerja 2-3 tahun, omsetnya sudah triliunan. Saya ngomong gila ini. Ini kalau zaman dulu nggak bisa itu. Nggak bisa kalau zaman dulu. Sekarang bisa. Kan berarti perubahan ini juga tidak semuanya jelek ya. Apalagi saat ini kita dengan teknologi, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun hanya di rumah saja. Kita bisa kontrol all our business dengan cost yang relatif murah kan. Nah kalau kita bisa memanfaatkan, kita bisa menggunakan hal tersebut, berarti kita akan menjadi yang terdepan kan. Kita melihat peluang kan. Berarti wah komunikasi itu bukan barang yang seperti dulu. Sulit sekali ngumpulin orang 1000 itu nggak gampang ya. Betul. Sekarang gampang itu sekarang. Yang dulunya nggak mungkin sekarang jadi mungkin. Jadi luar biasa sekali. Dengan pandemi ini pun perubahan-perubahan yang saya rasakan banyak sekali. Kalau dulu mungkin saya kontak Pak Hermanto susah saya Pak. Iya. Sekarang mudah sekali. Mudah. Jadi ingat dimulai dari visi yang mulia dan kemudian bikin strateginya,
kerja keras dan gunakan teknologi. Kira-kira seperti itu ya Pak ya? Iya. Pak, kalau Bapak bisa mengulang satu hal dalam bisnis Bapak. Dalam apa? Dalam bisnis Bapak. Atau dalam hidup dan bisnis Bapak. Apa yang kira-kira Bapak akan ulang? Saya ingin dilahirkan oleh papa mama saya yang luar biasa. Dan saya telah diberi pendidikan, telah diberi kasih sayang, diberi begitu banyak pengalaman-pengalaman yang masih saya ingat sampai sekarang. Wah. Itu salah satu hal yang Bapak paling happy ya. Ya. Yang saya terkadang penasaran Pak, kalau Bapak harus ngulang bisnis Bapak dari nol lagi nih sekarang di era pandemi ini Pak. Bapak kan punya bisnis banyak. Bapak pilih yang mana kira-kira Pak? Atau jalur mana yang Bapak akan jalankan sekarang ini? Dengan memulai dari nol. Maksudnya memulai dari nol. Mulai dari nol. Memulai dari nol, saya akan menghubungi network saya. Bagaimana kita bisa memulai sebuah bisnis atau mengembangkan bisnis mereka jauh lebih cepat, jauh lebih sehat, lebih tinggi, sehingga dengan kontribusi yang saya berikan, mungkin saja akhirnya saya akan dijadikan partner oleh mereka, dan mungkin saja akan diberi peluang-peluang bisnis yang sesuai dengan ekspertis saya kan. Itu mulai dari nol, saya tidak bawa uang, tidak bawa modal, tidak bawa apa-apa gitu ya. Saya pernah memikirkan itu, saya tidak akan pernah kekurangan sih. Karena peluang ini demikian banyak. Pasti ada ya Pak ya? Pasti ada. Makanya yang paling penting itu menjaga reputasi, menjaga nama. Menjaga nama dan menjaga reputasi ya. Iya. Itu penting sekali ya. Penting sekali, karena saya pernah membeli sebuah perusahaan tanpa saya membayar 1 rupiah pun sudah diserahkan ke saya. Wow. Nilainya puluhan miliar. Jadi itu karena kepercayaan. Wow. Diajak berpartner dengan orang yang sudah berbisnis 40-50 tahun, langsung saya diajak kongsi gitu. Ini perusahaan sehat loh, bukan perusahaan rugi atau perusahaan mau tutup gitu ya. Jadi saya merasa, wah ini memang luar biasa sekali. Kalau memang kita benar-benar bisa menjaga reputation itu, berarti peluang itu akan datang unlimited. Reputasi penting sekali untuk dijaga ya Pak. Ya. Pak, saya pertanyaan pribadi. Saya ngeliat Bapak sangat-sangat kagum banget sama ayah ibu ya, papa mama ya. Iya. Itu kenapa bisa begitu sih Pak? Karena papa mama saya itu demikian cinta ya sama saya. Jadi saya masih sering ingat, saya bisa seperti sekarang ya karena papa mama saya. Jadi mereka memang orang tua yang perhatian ke anaknya itu luar biasa sekali. Di tengah kesibukannya, di tengah apapun selalu masih memikirkan anak. Meskipun mendidik anak dengan sangat keras, tapi saya tahu Papa punya tujuan yang menurut saya juga luar biasa dan sangat panjang ya. Bersyukur sekali lah punya papa mama yang luar biasa. Karena saya sering dengar di luar sana kan anak-anak dididik oleh orang tuanya dan mereka malah membenci orang tuanya karena dididik dengan keras. Padahal kan hampir semua orang tua juga sayang kepada anak.
Tapi saya melihat ada sesuatu yang berbeda dengan Pak Hermanto. Iya. Jadi saya di usia 7 tahunan pernah ditinggal papa mama ke Taiwan waktu itu. Saya waktu itu berdoa, Tuhan berikanlah usia yang lebih panjang untuk papa mama, dan sebagai gantinya kurangilah usia saya. Dari sana saya memang berpikir pokok saya ini hidupnya untuk papa mama. Dan itu terus itu berjalan ya. Dari usia 7 tahun ya? Ya papa mama benar-benar cinta sama saya. Dan yang hebatnya Bapak juga cinta sekali sama papa mama. Iya. Saya sungguh berharap Pak anak saya seperti Bapak. Karena itu saya bertanya, gimana gitu, saya pengen gimana ya caranya gitu. Ya caranya ya you mesti cintai anak you kan. Kalau you mencintai dari dalam hati, you benar-benar perhatian, ya pasti you akan mendapatkan. As simple as that. Iya. Banyak hal-hal yang mulia, banyak hal-hal yang kita ingin lakukan, itu konsepnya jual beli. Ya. Nah itu menurut saya jangan. Kalau kita memang ingin mencintai kedua orang tua kita dengan hati yang mulia, kita cintai tanpa kita memikirkan, oh nanti supaya kita akan jauh lebih sukses, atau supaya kita jauh lebih diberkati. Bukan. Menurut saya, you kalau memang mencintai ya cintailah dengan tulus, tanpa ada imbalan apa-apa. You mau memberi sumbangan ya you berikan, you mau memberi kebaikan ya berikan, tapi jangan ada di belakangnya you ingin mendapatkan nanti supaya mungkin mendapatkan sesuatu. Kalau itu berarti you sudah konsepnya jual beli. Kalau sudah konsep jual beli itu sudah bukan mulia lagi. Tapi you mau trading kan? Betul. You mau berbuat mulia ini karena tujuannya ini. Itu kan sudah nggak benar-benar dari dalam hati yang mulia kan. Sama dengan mencintai orang tua lah. Kan banyak orang yang memang, wah kalau you bisa mencintai orang tua ya you pasti menjadi orang yang hoki, menjadi berkatnya luar biasa segala. Saya ngomong ya itu memang sih kalau you mencintainya dengan tulus ya mungkin ya, tapi you jangan mengharapkan di situ sih. Mencintai kan sudah kewajiban kita mencintai orang tua kan. Atau orang tua mencintai anak kan sudah kewajiban orang tua kan. Ya cintailah dengan tulus kan. Tapi tidak dengan pengharapan, wah nanti supaya nanti anak you kalau sudah besar, you nanti balik ya you mesti yang merumat papa mama sampai papa mama nggak ada. Enggak, menurut saya itu bukan begitu. Jangan ada pengharapan. Jadi meskipun saya mencintai anak saya dengan luar biasa, saya tidak pernah mengharapkan. Karena mengharapkan itu kan sakit. Bagaimana kita bisa mandiri? Bagaimana kita nanti, ya kita rencanakan kehidupan kita ini supaya kita tidak menyusahkan orang nantinya. Meskipun kalau kita di usia yang sudah senja atau senior ya. Jadi jangan berharap ya Pak? Jangan. Karena itu membuat kita ini jadi tidak bahagia hidupnya. Bapak pernah berharap nggak dan merasa tidak bahagia? Enggak. Jadi saya hidupnya sangat bahagia. Makanya saya selalu kalau kasih salam itu kan salamnya bahagia duluan kan. Saya selalu ngomongnya bahagia, baru you sehat, dan setelah itu you akan mendapatkan kesuksesan. Jadi bukan dibalik kan. Karena saya banyak melihat orang yang sehat, orang yang kaya, orang yang sukses, tapi nggak bahagia. Banyak, betul. Ya kan? Jadi kan berarti kebahagiaan itu bukan karena kekayaan dan kesehatan kan? Karena dari dalam hati kita kan, kita mau bahagia nggak sih? Kalau kita sudah konsepnya kita mau jadi orang yang bahagia, ya otomatis bagaimana supaya kita tidak menyusahkan orang lain, akhirnya kita mau membayar harganya dengan berolahraga rutin, dengan makan juga dijaga, minumnya juga dijaga. Nah ini saya kan selalu minumnya Cleo nih. Minum dulu. Ini saya juga minum dulu nih. Iya. Ini air yang paling murni kan.
Jadi kalau kita sudah bisa bahagia, terus kita bisa menjaga kesehatan kita, berarti kan kita bisa all out dalam meraih apa yang ingin kita capai kan. Jadi kita Dan harus itu pun bahagia tetap dulu harus ya. bersyukur kan, iya, Dan itu pun tetap harus bersyukur. iya. Pelajaran tentang kebahagiaan. Pengalaman puluhan tahun Pak bisnis, kalau dirangkum jadi 3 hal. Apa nih 3 kunci sukses Pak Hermanto? Yang pertama, tentu kita harus menjaga reputasi kita. Bagaimana kita komit dengan apa yang sudah menjadi satu kesepakatan, sehingga dalam networking nama kita jadi baik, dan peluang-peluang itu akan datang unlimited. Jadi hal pertama tetap ya, nama itu yang paling utama. Dan yang kedua, bagaimana kita juga mempunyai mental juara, pantang menyerah, sehingga tantangan apapun itu kita lalui, karena itu untuk supaya kita bisa meningkat ke next level ya, dalam meraih apa yang kita impikan. Yang ketiga, ya kita tetap harus bisa hidup dalam penuh syukur dan empati ya. Bagaimana kita juga bisa terus berbagi, sehingga ya kita hidup di dunia kan cuma sekali aja. Jadi bagaimana kita nantinya bisa meninggalkan satu legacy bagi anak, cucu, dan juga pada masyarakat kan. Ini ada sedikit yang saya penasaran Pak. Pak Afian kenapa bebek ya Pak? Dari tadi saya mikir kenapa bebek ya, tapi bebeknya berbeda nih Pak. Iya, jadi mungkin buat saya ada sedikit penasaran, mungkin ada story-nya di mana ini mungkin kita bisa tarik di depan di saya Pak. Tapi daripada nyangkut lebih baik saya tanyakan kepada Bapak. Jadi waktu papa saya membuka toko cat 73 ini, ada salah satu pemilik cat yaitu Avian, itu sangat tertarik dengan kreativitas papa. Papa ini kan mulai membuka toko tahun 62, itu catnya kan masih cat import semua, cat mobil, itu kan warnanya cuma 12. Tapi papa secara otodidak belajar mencampur cat. Jadi ngelayanin orang yang mau order 1 on, 2 on, setengah kilo, 1 kilo, 5 kilo dilayanin dengan mencampur-campur cat. Jadi papa jadi sangat ahli sekali, dan toko catnya itu kan rame. Jadi pada tahun 78 itu kan tokonya sudah besar dan ramai sekali. Nah, pemilik Avian ini tertarik sama papa gitu. Terus habis itu nawarin papa, "You minat nggak masuk ke dunia pabrik cat gitu?" Oh ya papa seneng, karena papa kan memang ingin maju terus. Padahal papa usianya hampir 50 waktu Saat itu. Hampir 50. Papa ngomong, wah, langsung kesempatan itu diambil. Dan ternyata pabriknya itu kan kecil sekali itu, termasuk home industry kan. Itu mereknya ya Avian bebek ini pertama kali. Jadi nggak disengaja ya Pak ya? Iya, Lambang tapi bebek filosofi bebek ini kan memang luar biasa ya Pak ya. Karena bebek ini kan memang binatang yang bisa hidup di seluruh dunia kan ya. Baik hawa dingin, hawa panas, tropis, 4 musim, semua kan bebek ini survival kan. Dan dagingnya bisa bermanfaat, bulunya bisa bermanfaat, telurnya bisa bermanfaat. Jadi semuanya ini bisa membawa manfaat dan dia bisa di seluruh dunia kan nantinya. Contoh kalau penguin itu kan cuma di hawa dingin ya. Betul. Kalau ke Indonesia penguin kan kesasar itu namanya. Itu di kebun binatang Pak. Iya. Jadi ya kami suka lah, dan ini akhirnya menjadi ciri khas kan. Orang kan gampang
pokok cat bebek gitu, gampang. Jadi mungkin itu juga yang membuat orang mudah ingat dan lebih cepat dikenal ya. Ya, Tapi pertama kali jual cat nggak mudah, Pak. pasti. Nggak mudah, Pak. Saya pun waktu 83 itu memasarkan di Kota Malang itu aja, toko-toko yang rame-rame itu nggak mau dia ngomong. Nggak ada tempat ya. Dititipin aja nggak mau. Titipin aja nggak mau. Nggak mau. Padahal kami itu sangat yakin sekali kalau cat Avian ini putihnya paling putih, paling cepat kering. Jadi saya sampai minta tolong ke teman-teman saya, udah, you ya, tiap hari ya, you datang tuh ke toko itu, you beli Avian. Sampai begitu ya? Kalau ditawarin cat yang lain-lain jangan mau, ngomong aja, Avian tuh paling putih, paling cepat kering, saya nggak bisa kalau pakai merek lain gitu. Wah, lama-lama judek juga tuh yang punya toko kan. Waduh, ini kok orang kok banyak sekali yang cari Avian gitu. Akhirnya waktu datang lagi, mau nggak nih Avian? Ayo coba dah, order gitu. Nah setelah order, saya ngomong ke teman-teman saya, wes jual loh itu, ayo you tetap beliin lah. Nanti you jual balik ke saya. Dan setelah tokonya benar-benar sudah yakin, pemiliknya malah nawarin, ya akhirnya ramai sendiri sudah. Dan akhirnya dari toko yang ramai, terus yang lain-lain jualan semua kan. Ini strateginya keren ini Pak. Tapi kalau sekarang ini anak muda-muda ya lebih canggih-canggih semua. Lebih canggih ya? Iya, melalui online ya. Ini kan melalui influencer itu kan cepat sekali itu. Cepat sekali Pak. Iya. Pertanyaan terakhir Pak, boleh nggak berikan sepatah atau dua kata untuk pembisnis di luar sana, sahabat miliarder yang sedang terpuruk atau mungkin sedang bangkrut? Jadi kita semua ya dilahirkan di dunia ini kan mempunyai uniqueness, mempunyai kelebihan yang tidak sama satu sama yang lainnya. Jadi yakinlah kalau kesuksesan itu adalah hak kita. Kita semua ini mempunyai hak yang sama untuk menjadi sukses. Nah, dari situ PR-nya ya you harus mencari tahu apa sih yang menjadi you punya passion, menjadi you punya keahlian, latih terus sampai menjadi expert. Dan banyak sekali orang-orang yang membutuhkan you punya expertise. Sehingga akhirnya you akan bisa menjadi orang atau bisnis you akan menjadi dibutuhkan oleh banyak orang, ya itu suatu yang sangat positif supaya bisnis tadi bisa bertumbuh dengan sehat dan baik ya. Jadi kalau sekarang ini lagi terpuruk, ya you coba cari sudah sesuai nggak sih dengan you punya passion dan itu bisnisnya benar-benar bisa membantu menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang ada. Kalau enggak ya you coba tuning ya, dicari strateginya sampai you dapatkan gitu. Harus terus tuning ya? Iya, karena ya kesuksesan hak kita semua yang memang mau berupaya, yang mau berusaha dengan kreativitasnya untuk mendapatkan inovasi-inovasi yang memang saat ini lagi dibutuhkan loh dengan banyak orang ya. Kita kan harus punya diferensiasi supaya para konsumen, pembeli atau masyarakat ini memilih produk kita itu kan harus ada keunggulannya kan. Nah, you mesti harus cari you. Kalau you sama saja ya gimana orang disuruh pilih you punya produk yang mungkin masih baru? Kan nggak mungkin. Harus terus cari keunikan. Iya. Supaya bisa menjadi bertumbuh dan berkembang dengan sehat. Thank you very much Pak Hermanto. Sama-sama. Bill Gates pernah berkata, lahir miskin itu nasib. Mati miskin itu pilihan. Lahir di kandang ayam itu nasib. Sekarang jadi Crazy Rich Surabaya itu pilihan. Dan tentunya buat Anda semua, teruslah berjuang, beradaptasi, dan menjadi lebih baik. Dari saya dan Pak Hermanto Tanoko, Salam miliarder.